Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin kue dongkal atau kue awuk-awuk tepung beras. Nah, ini bikinnya gampang dan cepat banget ya teman-teman. Ini cuma 3 bahan, simple tapi rasanya enak dan bikin lagi. Hasilnya cantik banget ya, cocok juga nih kalau buat isian snack box. Penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, di sini aku sudah siapkan 200 gram tepung beras. Nah, tepungnya ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini mau aku kukus selama 30 menit. Nah, ini nanti aku mau tambahkan dengan 1 lembar daun pandan ya, teman-teman. Nah, ini dikukus selama 30 menit atau sampai matang. Nah, setelah 30 menit dikukus, ini matikan kukusan, kemudian keluarkan tepung beras dari kukusan. Nah, ini tadi aku sudah beri daun pandan ya, teman-teman. Kemudian biarkan tepungnya hingga benar-benar dingin. Nah, kalau tepungnya sudah dingin, ini disisihkan dulu untuk daun pandannya ya, teman-teman. Kemudian ini aku mau pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ini tepungnya agak menggumpal tapi tidak apa-apa ya teman-teman, karena tepungnya itu sudah lebih lembab karena ini sudah dikukus dan sudah matang. Kemudian tambahkan kelapa parut sebanyak 150 gram. Kelapanya ini diparut bersih ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk. Lalu ini diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, karena di sini tekstur adonannya itu masih terlalu kering, jadi aku mau tambahkan dengan 50 ml air putih sambil diaduk rata. Ini akan menggumpal tapi teman-teman harus diaduk terus ya sampai teksturnya itu benar-benar rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, ini teksturnya sudah merata ya teman-teman. Tuh, sudah seperti ini, tidak ada yang menggumpal lagi. Ini masih ada gumpalan-gumpalan kecil tapi tidak apa-apa ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan cetakan puding yang lagi viral seperti ini. Teman-teman juga bebas mau pakai cetakan apapun ya. Atau kalau ada cetakan yang bentuknya kerucut itu boleh banget ya. Kemudian masukkan adonan setengah bagian sambil ditekan-tekan. Ini tekannya cukup dirapikan aja, jangan terlalu padat ya. Lalu di sini aku sudah siapkan 100 gram gula merah yang sudah disisir halus. Lalu beri gula merah di bagian tengahnya seperti ini, secukupnya aja. Nah, ditabur rata ya. Oh ya, teman-teman juga kalau lebih suka di adonan itu boleh ditambahkan dengan 2 sendok makan tepung ketan ya, supaya hasilnya itu lebih lengket dan lebih kenyal. Nah, kalau sudah, kemudian beri adonan kelapanya lagi sampai penuh ya. Ini cukup dirapikan aja, jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan lagi hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini setelah semuanya dicetak jadi 8 pieces aja ya teman-teman. Tuh, ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini mau aku kukus selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit dikukus, ini kue dongkalnya sudah matang. Nah, ini langsung aja keluarkan dari kukusan ya. Setelah dikeluarkan dari kukusan, biarkan hingga kuenya benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini kuenya sudah dingin, ini mau langsung aku keluarkan dari cetakan ya. Ini gampang banget ya teman-teman mengeluarkannya. Oh ya, untuk cetakannya tadi tidak perlu dioles apapun ya, karena ini enggak lengket sama sekali. Tuh, hasilnya jadi cantik banget, rapi, gulanya itu lumer dan enggak berantakan sama sekali.
Untuk mengemasnya teman-teman bisa menggunakan mika yang ukurannya kecil ya. Ini bisa untuk isian snack box atau sekedar cemilan di rumah. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, ini sebenarnya kuenya lebih enak dinikmati selagi hangat ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa simpan di wadah tertutup supaya tekstur kuahnya itu tidak kering. Nah, ini hasilnya cantik banget, bagian dalamnya itu lumer dan ini enak banget ya buat teman ngeteh di sore hari. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.